Teman-teman sambil nunggu boleh diisi presensinya dulu ya. Tadi kalau yang namanya belum ada, nanti siang mungkin ya diisi lagi. Kayaknya belum ke update. Mangga diisi dulu ya. Saya sambil siapin dulu. Ini udah kelihatan ya layarnya teman-teman. Sudah aman ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman member Ladybook yang selalu aku banggakan. Seneng banget nah hari ini bisa ketemu sama teman-teman ya setelah kita libur selama 3 pekan kalau nggak salah ya. Selalu ada energi baru gitu ya setiap kumpul lagi setelah libur lama tuh. Jadi aku pribadi sangat senang dan bersemangat gitu hari ini. Semoga teman-teman juga sama gitu ya. Nah sebelumnya mungkin aku perkenalan lagi. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu gitu ya. Perkenalkan nama aku Ririn sebagai inisiator The Ladybook. Dan insya Allah hari ini akan menjelaskan terkait Ladybook seperti backgroundnya dan juga sebenarnya apa sih yang dikejar dari hadirnya komunitas ini gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman di sini tuh ya gabung gak cuma sekedar untuk mengisi waktu luang aja gitu ya. Walaupun itu juga udah bagus ya. Tapi lebih dari itu gitu ya. Harapannya teman-teman gabung di sini tuh dengan tujuan yang jelas gitu. Biar gak berhenti di tengah jalan gitu, gak kehilangan motivasi di tengah jalan gitu. Jadi kita bisa sama-sama istiqomah sampai sampai akhir hayatnya namanya menuntut ilmu mah gitu. Nah, kita mulai aja ya. Jadi The Ladybook ini hashtagnya kita empower women through knowledge gitu. Harapannya ya kita bisa menjadikan si ilmu pengetahuan atau ilmu ini tuh adalah sebagai kekuatan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga untuk mengubah keburukan di sekitar kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu juga kali ya ini Ladybook itu adalah komunitas online khusus perempuan yang memiliki semangat untuk meningkatkan kemampuan literasi. Di sini konteks literasinya adalah membaca sama menulis gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya harapannya kita bisa punya pemahaman dan juga tentunya kita amalkan apa yang sudah kita baca dan pelajari gitu ya. Kemudian juga komunitas ini tuh sudah berdiri sejak Maret 2021. Jadi kita apa namanya mulai munculnya tuh pas pandemi, makanya konsepnya online gitu ya. Kalau misalnya tidak terjadi COVID mungkin The Ladybook tidak akan pernah ada gitu. Nah, terus sejak 2021 itu sudah bergabung sebenarnya 120 orang member ya kalau di total yang daftar. Tapi karena kita punya sistem khusus gitu ya biar untuk menjaga semangat grup, makanya teman-teman yang sudah tidak aktif lebih dari 4 pekan, biasanya kita remove gitu ya. Itu sebagai upaya untuk menjaga semangat di grup. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, bisa-bisa yang ikutan Women Reach kayaknya di bawah 10 orang terus gitu ya. Makanya di sini penting banget gitu ya kehadiran kita satu sama lain karena eh, benar-benar menambah semangat gitu ya di sini untuk membaca. Kalau misalnya di kita tuh kayak ikutan semangat ikutan gak semangat gitu, tapi kalau banyak kan wah alhamdulillah ya jadi lebih apa ya kerasa aja gitu semangat untuk membacanya gitu. Nah mungkin di sini teman-teman bertanya gitu ya kenapa lady dan kenapa book gitu ya. Kalau lady kenapa perempuan, ini aku ambil kutipan dari salah satu tokoh favorit aku ya Buya Hamka. Jadi beliau pernah menyampaikan di buku Buya Hamka bicara tentang perempuan, kalau nggak salah teman-teman mungkin ada yang udah baca juga. Bukunya kecil gitu, tapi isinya sangat daging semua. Nah, di sini beliau sampaikan perempuan itu adalah tiang peradaban. Jika perempuan itu baik, maka baiklah negara. Dan jika mereka bobrok, bobrok pulalah negara. Mereka adalah tiang, dan biasanya tiang rumah tidak begitu kelihatan. Namun jika rumah sudah condong, periksalah tiangnya. Tandanya tianglah yang lapuk. Nah, di sini apa ya reminder banget gitu ya buat kita bahwa kita sebagai perempuan tuh sebenarnya punya peran yang luar biasa gitu ya. Karena mungkin teman-teman tahu juga ya fitrah kita tuh sebenarnya nurturing gitu ya. Itu kalau nggak salah aku sempat baca juga di buku Man from Mars
Women from Venus kalau nggak salah ya, di situ pernah disampaikan juga tuh sifat atau karakter perempuan tuh emang nurturing, suka membantu gitu, senang untuk merawat gitu, memenuhi kebutuhan sekitarnya gitu. Nah, ketika kita kehilangan karakter itu atau kita nggak punya kapasitas untuk merawat sekitar kita, ya berarti lingkungan kita bisa berbahaya gitu kan, bisa rusak gitu. Makanya di sini peran kita penting banget, baik itu kita sebagai individu, sebagai anak, sebagai ibu, sebagai teman, sebagai istri, sebagai apapun itu gitu ya. Kalau misalnya kita bisa jadi perempuan yang benar, insya Allah manfaatnya tuh bakal luas banget gitu. Terus kenapa gitu ya book atau kenapa membaca gitu? Karena membaca itu adalah langkah pertama menuju perubahan, itu tuh kayak gerbang utamanya gitu. Walaupun sekarang mungkin banyak ya jalurnya gitu, nggak cuma membaca buku gitu ya, banyak sarananya gitu. Nah, sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali, yang pertama kali muncul adalah lintasan pemikiran. Jika dibiarkan, ia akan berkembang menjadi fikroh. Jika dibiarkan, fikroh akan berkembang menjadi niat, niat akan menjadi tekad, tekad akan menjadi perbuatan, dan perbuatan akan menjadi kebiasaan gitu. Jadi jangan heran gitu kalau misalnya kebiasaan kita masih kurang bagus, masih banyak negatifnya, atau masih kok gini-gini aja. Bisa jadi mungkin input kita yang kurang gitu, karena kan katanya you are what you eat ya gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang akan menjadi referensi otak kita untuk melakukan apa yang kita akan lakukan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kok kayak misalnya kita makannya belum benar gitu, mungkin kita belum cukup banyak referensi tentang makanan sehat gitu misalnya, atau misalnya kok nggak pernah olahraga gitu, mungkin kita itu kurang referensi tentang pentingnya berolahraga gitu. Jadi ketika kita senantiasa melingkupi diri kita dengan informasi yang cukup, yang baik gitu, insya Allah kebiasaan kita juga ke depannya akan menjadi baik juga gitu ya. Nih, teko hanya akan mengeluarkan isinya gitu. What am I filling my cup with? Kita harus sadar gitu ya. Kita bakal hanya mengeluarkan apa yang ada di diri kita gitu. Kalau misalnya yang keluar dari kita kok kayak yang negatif-negatif aja, mungkin ya kita selama ini mengisi diri kita dengan hal-hal yang negatif aja. Misalnya kita jarang baca buku, atau misalnya jarang baca berita, atau kebanyakan baca hoax, atau misalnya gosip-gosip selebriti gitu kan. Kira-kira outputnya apa gitu ya, kira-kira aja gitu ya. Ini ya reminder juga buat aku pribadi ya, karena ya emang faktanya gitu ya, kalau perempuan berkumpul gitu senang berbicara, kalau misalnya nggak senantiasa memenuhi diri kita dengan ilmu, ya kita ngomongin apa lagi gitu ya, kalau bukan ngomongin apa orang atau yang kurang penting gitu. Nih, sebagaimana ada kutipan juga, mungkin teman-teman udah sering dengar ya, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Ini kira-kira aja kita masuk golongan yang mana gitu. Dan ini orang-orang yang great minds ini tentunya gak sembarangan ya, pasti mereka mungkin baca bukunya juga segimana gitu setiap hari dengan durasi waktunya yang banyak juga, sampai akhirnya mereka kalau ngobrol sama orang tuh yang ngomonginnya ide gitu ya, bukan sekadar ngomongin kegiatan atau bahkan ngomongin orang doang gitu. Ini yang perlu kita perbaiki gitu ya. Nah, ini ada beberapa value gitu ya, makanya kita untuk menjaga member Ladybook biar kita menjadi perempuan yang lebih baik dari perempuan-perempuan pada umumnya gitu. Yang pertama adalah kita punya purpose gitu ya. Mengikuti kegiatan ini pun gitu, harapannya teman-teman punya tujuan pribadi gitu, supaya nggak demotivasi di pertengahan jalan gitu. Makanya penting ngeset target, ngeset tujuan gitu. Kenapa sih pengen ikutan The Ladybook? Apakah cuma biar bisa update IG story kayak kelihatan keren gitu ya buku? Enggak ya, tapi kan harapannya ilmunya bisa kita beneran terapkan gitu ya, biar kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian juga yang kedua, value kita adalah learning atau curiosity. Di sini kita mendorong banget teman-teman untuk ya belajar bersama,
Dan aku yakin sih di sini teman-teman udah punya semangat belajar yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga semangat daya curiosity-nya juga insya Allah luar biasa gitu ya. Makanya di sini sangat nular gitu untuk bergabung di sini semua gitu. Makanya insya Allah teman-teman tidak akan menyesal gitu ya bergabung di sini selama ikut aktif berpartisipasi gitu. Kemudian juga sharing atau influencing, karena di sini kita bakal apa ya berbagi informasi. Jadi nggak cuma bukunya kita telan sendiri gitu ya. Makanya di sini didorong banget untuk teman-teman sharing. Kalau misalnya ada agenda Women Talks juga, teman-teman yang punya background khusus terkait apapun, misalnya terkait farmasi, terkait kesehatan, terkait apa ya climate change gitu atau apa gitu, itu bisa banget ya nanti ikutan Women Talks. Jadi di sini bahasannya bisa luas banget itu ya, selama ya kita ranahnya untuk kebaikan gitu ya dan pengetahuan gitu. Nah, ini faktanya yang mungkin teman-teman udah pada tahu juga. Ini teman-teman member lama juga udah pada bosen kayaknya melihat ini. Jadi Indonesia itu urutan kedua terakhir di apa namanya di apa ini namanya penelitiannya World Most Literate Nations ini tahun 2016. Walaupun aku sempat dengar juga sih udah ada kenaikan ya semenjak COVID itu. Jadi orang-orang udah lumayan suka buku gitu ya semenjak itu. Tapi aku belum update lagi, nanti aku coba update lagi ya. Nah, walaupun gitu ya urutannya tuh kedua terakhir sebagai apa namanya negara dengan minat literasi yang rendah gitu ya. Tapi kita tuh aktif banget di media sosial, karena urutan ke-5 dunia. Jadi kan kayak apa ya? Jadi ibaratnya suka ngomong tapi kita tuh nggak based on data gitu. Jadi kan makanya kenapa banyak hoax atau banyak ya yang komen-komen yang kurang baik gitu ya. Mungkin salah satunya gara-gara itu juga ya, minat baca kita yang rendah gitu. Makanya semoga di sini kita nambahin lah ya apa namanya? Nambahin orang-orang Indonesia yang suka baca gitu ya. Memulai dari kita, harapannya nanti keluarga kita juga dan lingkungan sekitar kita. Nah, padahal gitu ya, teman-teman ini udah pada tahu juga kayak 80% masyarakat Indonesia itu Muslim. Yang mana sebenarnya wahyu yang pertama kali turun itu adalah perintah membaca gitu ya. Ini surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan gitu. Jadi rada ironi aja sih ya. Apa namanya minat baca kita rendah, padahal sebenarnya wahyu yang pertama kali turun tuh tentang perintah membaca. Nah, makanya harapannya teman-teman yang bergabung di sini juga insya Allah gitu, kita niatkan juga buat ibadah gitu ya, untuk mengamalkan salah satu ayat dalam Quran, yaitu untuk membaca gitu. Walaupun di sini konteks membacanya mungkin gak cuma sekedar membaca buku ya, tapi membaca alam semesta juga gitu. Tapi minimal banget tuh dari buku kita udah mulai gitu ya. Nah, makanya gitu ya kurang lebih background-nya dan harapan dari Ladybook yang pada akhirnya membuat kita punya beberapa program gitu ya. Program yang pertama itu Women Reads yang akan kita laksanakan setiap pekannya. Itu kita baca bersama selama 45 menit. Kemudian ada mini library. Ini tuh sebenarnya perpustakaan virtual, walaupun mungkin sekarang belum bisa berjalan secara optimal ya, karena aku juga kondisinya nggak di Indonesia gitu. Terus yang ketiga, Pick a Book. Ini program review buku. Jadi teman-teman nanti yang udah tamat baca buku bisa di-share ke teman-teman yang lain. Kemudian Women Talks ini kayak sesi sharing gitu terkait topik tertentu. Kemudian Women Rights, kita belajar menulis bersama gitu ya di agenda Women Rights ini. Kemudian Halaqah Sirah Nabi, kita belajar bersama terkait Sirah Nabi gitu ya, sejarah Nabi Muhammad SAW gitu. Dan many more to come gitu. Jadi ini kita terbuka banget untuk teman-teman yang punya ide program biar kita bisa lebih banyak manfaatnya. Nah, keuntungan bergabungnya banyak ya. Yang pertama banget ini memiliki komunitas gitu. Mungkin teman-teman ada yang merasa kesepian gitu ya. Tapi di sini kita bisa belajar bersama gitu ya, bisa kenalan, bisa berrelasi, berkoneksi gitu. Makanya insya Allah akan sangat bermanfaat. Kemudian juga ruang untuk membaca, mendengarkan dan mengumpulkan pendapat gitu. Di sini kita tuh baca tuh biasanya 45 menit ya sekali duduk, teman-teman. Jadi insya Allah itu juga akan sangat membantu untuk belajar ini ya, fokus juga, karena percaya deh, nggak tahu sih di sini mungkin ada ya yang di luar sana yang berhasil gitu ya baca sendiri 45 menit. Kalau aku pribadi sih nggak bisa. Tapi cuma di Ladybook doang aku bisa baca 45 menit duduk gitu.
nanti teman-teman rasakan sendiri aja ya. Kemudian punya kesempatan juga mendapat insight dari pembicara menarik gitu. Di sini kita insya Allah akan sediakan teman-teman yang punya apa namanya pengetahuan di bidang tertentu untuk berbagi gitu. Jadi insya Allah teman-teman bisa mendapat insight juga. Gitu. Nah ini rules-nya mungkin udah pernah aku share ya, cuman yang terpentingnya kita tuh apa namanya agendanya tuh biasanya selama 7 minggu gitu ya. Terus di minggu ke-8 tuh, minggu 8 dan 9 kita libur. Terus juga kalau misalnya udah 4 kali berturut-turut gak hadir, itu insya Allah akan kita remove. Walaupun kadang kita tuh masih baik gitu ya, masih nanya ini masih minat gak untuk tetap apa nge-keep teman-teman di sini. Menurut aku sih udah 4 kali gak hadir tuh kayak apa ya patut dipertanyakan gitu masih bersemangat atau enggak. Makanya di sini harapannya teman-teman di sini udah apa ya punya semangat ya untuk hadir minimal 1 bulan sekali, itu nggak akan kita keep kok gitu. Sebulan sekali gitu. Nah ini dokumentasi program TLB ya, ini dari yang zaman-zaman dulu tahun berapa nih nggak tahu deh. Ini juga Women Talks-nya. Jadi teman-teman di sini yang punya apa namanya yang suka sharing juga boleh banget nanti kontak aku ya. Jadi kita siapkan untuk agenda Women Talks-nya. Seperti itu. Yang belum follow Instagramnya juga boleh langsung di follow aja ya, @the.ladybook. Itu aja sebenarnya bisa di-share. Ini ya last quotes dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaat yang bisa dipetik dan semoga bisa menjadi motivasi ya untuk kita semangat bergabung di komunitas ini. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Teh Kiki. Hatur nuhun Teh Riri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Teh Ririn atas penjelasannya. Semoga untuk teman-teman yang baru bergabung menjadi semangat ya buat ikutin Lady Book konsisten. Terus juga semoga teman-teman yang udah lama kembali diingetin lagi ya apa tujuan kita dari awalnya. Oke, selanjutnya kita ada Women Talks nih dari Teh Risma. Teh Risma udah ada belum ya? Udah ada, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Teh, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Udah terlihat belum ya? Sudah Teh. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin sebelum kita mulai, aku memperkenalkan diri. Nama saya Risma Indriani. Teman-teman bisa manggil Risma. Kebetulan aku tinggal di Jakarta, jadi kalau teman-teman ada yang ditinggal di Jakarta juga, bisa kontak juga. Sekarang saya bekerja juga di salah satu BUMN di Jakarta dan memang sebelumnya karir pertama itu menjadi seorang training spesialis dan sampai sekarang memang mengisi beberapa kesempatan untuk menjadi speaker juga dan training gitu. Nah mungkin hari ini kita bakal bahas tentang the art of conflict management. Jadi sebenarnya apa itu sih konflik gitu kan? Nah orang-orang kayak bilang bahwa yang namanya konflik itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi gitu kan. Kalau misalnya kita cari runutan pengertiannya, sebenarnya konflik itu kalau misalnya ada suatu hal yang berseberangan, itu biasanya ada trigger untuk menjadi konflik. Banyak contohnya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di dunia kerja itu konflik itu udah pasti kejadian terus. Ada orang yang kalau ngomong biasanya hanya ingin didengar, tapi ketika dia jadi satu konflik dia tidak mau mendengarkan. Nah, ada juga konflik yang sifatnya pertemanan. Misalnya ada temennya yang mau pinginnya A, tapi temennya lagi pinginnya B gitu kan. Banyak hal yang sebenarnya konflik ini bisa menjadi suatu hal yang besar karena apa? Karena ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan benar, biasanya konflik itu akan semakin besar. Nah, kita ada berapa contoh sebenarnya konfliknya. Cuman sebelumnya, ini kita akan membagi sebenarnya konflik ini bisa diselesaikan karena ada 2 tujuan, teman-teman. Yang pertama, ada yang tujuannya hasil, ada yang tujuannya itu hubungan. Gimana kalau misalnya konflik yang tujuannya hasil?
Jadi kalau tujuannya hasil, biasanya kepentingannya itu akan diekspresikan karena dia memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil terbaik. Ada juga konflik yang diselesaikan karena pinginnya kita nggak mau musuhan dong gitu kan. Akhirnya konflik ini tujuannya untuk biar secara hubungan sendiri itu akan terjalin dengan baik. Nah, kalau misalnya kita tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan hasil, tidak ada tujuan hubungan, biasanya akhirnya jadi musuhan. Ataupun nggak ada hasilnya, ataupun nggak ada hubungan yang terjalin lagi. Dan biasanya orang-orang tersebut nggak akan saling mengenal satu sama lain. Nah, ternyata teman-teman, kalau misalnya dalam dunia di Art of Conflict Management, itu tuh ada 5. Ada 5 jenis konflik. Yang pertama ada accommodate, yang kedua ada divide, yang ketiga ada withdraw, yang keempat ada collaborate, yang kelima ada compromise. Nah, kalau teman-teman lihat dari tabelnya, semakin kanan, hasil yang didapatkan akan semakin tinggi. Semakin atas, hubungan yang didapatkan akan semakin tinggi. Sebaliknya, kalau misalnya semakin kiri, kepentingan akan hasilnya akan semakin rendah, dan kepentingan akan hubungannya itu juga akan semakin rendah. Kita coba explore satu-satu. Yang pertama, accommodate. Nah, accommodate itu kepentingan akan hasilnya rendah, tapi kepentingan akan hubungannya tinggi. Contohnya di dunia kerja, orang yang sifatnya accommodate, dia itu biasanya secara kerjaan, dia pasti hasilnya akan rendah. Kalau misalnya di teman-teman di dunia kerja yang biasanya sampai belasan tahun masih di posisi yang sama gitu kan. Sampai kalau saya di dunia kerja itu ada yang secara kerjaan dia udah 21 tahun kerja di kantor, tapi 21 tahun itu dia nggak naik-naik. Masih di level pelaksana. Dan kalau misalnya saya kan biasanya memperhatikan ketika saya udah tahu ilmunya, biasanya ketika saya bekerja itu memperhatikan setiap individu yang ada. Saya coba lihat dari segala perspektif dan ternyata orang-orang yang seperti itu biasanya orang-orang yang nggak enakan. Yang nggak enakannya itu parah banget orang-orang yang akomodir. Kenapa? Contohnya misalnya ada atasan yang nyuruh misalnya. Coba ya misalnya ada Doni namanya. Doni coba kerjain ya, kerjain kerjaan yang ini misalnya. Tapi secara Doninya sendiri dia nggak berani mengungkapkan bahwa sebenarnya kerjaan itu tuh nggak realistis. Nah biasanya orang yang seperti itu diem. Dia coba mengerjakan, tapi hasilnya kayak gimana hasilnya? Dia bakal rendah. Orang-orang yang seperti ini biasanya ketika di dalam forum juga dia akan menjadi orang yang diam. Dia nggak berani menyuarakan sesuatu, dia nggak berani mengungkapkan sesuatu, ataupun dia misalnya nih dia menyatakan kondisinya dia seperti apa, dia nggak berani. Di dunia kerja, contohnya nih, ada orang-orang yang ini kejadian sama teman saya sendiri. Dia ketika ketemu sama atasan, dia selalu ngomongnya iya. Tapi ketika dia misalnya contohnya dia dikasih tugas, akhirnya ketika dia mengerjakan sesuatu, dia menyelesaikan itu dengan kepanikan. Dia nggak ada usaha untuk misalnya menanyakan ke atasan harusnya gimana, atau misalnya menanyakan ke tempat yang lain itu kayak gimana. Nah, akhirnya secara hubungan dia tinggi. Dia dianggap atasan ini adalah tipe-tipe yang penurut. Tapi sepenurut-penurutnya orang, ketika misalnya dia penurutnya itu nggak melakukan hal yang nggak make sense, ya udah hasilnya rendah. Contoh lagi kalau dunia pekerjaan itu contoh korupsi. Kalau misalnya teman-teman yang udah bekerja itu sebenarnya ya yang namanya korupsi, kalau misalnya bukan prinsip hidup, itu tuh bisa dari celah manapun. Mau kerja di pemerintahan, mau kerja di BUMN, mau kerja di swasta, mau kerja di startup, yang namanya korupsi itu tuh bisa terjadi dimanapun. Nah, ini juga pernah ada kasus korupsi di mana di suatu perusahaan
karena dia sifatnya yang benar-benar akomodir, dia mengikuti semua perintah atasan. Ketika atasannya menyuruh sesuatu hal yang nggak benar, dia ngikutin. Nah, itu sisi negatif dari akomodir. Tapi kalau misalnya akomodir ada sisi positifnya enggak sih? Ada positifnya. Kalau misalnya kita mendengarkan apa perintah dari atasan, kita misalnya ada suatu hal yang sifatnya membangun relasi, tapi itu hal yang positif, itu akan bernilai dan berdampak positif juga. Nah, ambil contoh lagi kita ke Divit. Divit itu gimana? Kalau Divit itu adalah kepentingan akan hasilnya tinggi, tapi kepentingan akan hubungannya rendah. Kalau di dunia kerja itu kayak gini contohnya. Jadi kalau misalnya ada nih, kalau misalnya di kantor saya, itu ada orang-orang yang manajer yang secara hasil dia itu pingin tinggi, tapi secara hubungan dia selalu rendah. Bahkan ketika misalnya ada suatu project itu kan yang namanya project itu kolaborasi antar manajer biasanya. Nah, manajer A yang ini, dia itu selalu pingin mengutamakan kepentingannya, tapi tidak melihat kepentingan orang lain. Ketika misalnya waktunya eksekusi, yang seharusnya dia bisa kolaborasi untuk mengeksekusi sendiri, dia hanya mau memerintah. Padahal jabatannya kita itu sama. Hasilnya gimana? Hasilnya akan tinggi, tapi hubungannya terhadap manajer lain ataupun tim yang lain itu akan jelek. Contohnya juga di dunia pertemanan. Contohnya misalnya kalau di pertemanan itu biasanya nggak jauh-jauh misalnya dari makan bareng. Ada orang yang saya pernah nemuin tipe yang kayak gini. Sampai sekarang itu di perusahaan saya yang sebelumnya dia nggak punya teman baik. Jadi kalau misalnya dia udah ganti-ganti generasi, udah berapa kali dia adaptasi dengan banyak orang, dia selalu nggak punya teman ujungnya. Kenapa? Contoh misalnya kejadiannya kayak gini. Contoh ada waktu itu di hari Jumat, orang-orang kayak yang cewek-cewek kan biasanya dia tuh makan bareng gitu kan. Nah, ketika dia makan bareng, orang-orang kan kayak yuk makan di mana gitu kan. Terus dia bilang yuk sok kalian mau makan di mana gitu kan. Terus kita tuh satu persatu teman-temannya tuh kayak bilang, yaudah kita mau di, contoh misalnya aku dia pengen di gacuan gitu kan. Terus udah gitu, enggak di gacuan nggak terlalu gini 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 gitu kan. Terus udah gitu ada teman yang lain, ya udah tuh kalau kayak gitu di misalnya di Hokben misalnya. Terus dia komplain lagi, jangan di Hokben dong dan segala macam ya, segala macam gitu kan. Terus kita nanya, ya udah lu mau di mana gitu kan. Terus ketika nanya kayak gitu, dia nggak bisa jawab. Ya gue juga bingung. Tapi ketika misalnya orang lain memberikan masukan dan segala macam, dia nggak mau ngikutin. Tapi dia sendiri nggak punya persistensi untuk bisa ngasih sesuatu hal yang memang bentuknya ide gitu di mana dan segala macam gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini juga bisa kejadian di dunia kerja gitu kan. Orang-orang yang kepentingannya juga hasilnya akan tinggi, dia tuh nggak mau ngelihat yang istilahnya kayak receh-recehnya gitu. Karena dia hanya pingin terlihat dan show gitu kan. Nah, banyak di dunia kerja itu yang sifatnya ketika misalnya nih ada beberapa hal yang biasanya karena dia pinginnya hasil yang tinggi, akhirnya dia melakukan hal-hal yang nggak benar. Contohnya dengan cara-cara yang jalur cepat tapi hal negatif. Nah, itu biasanya juga ada gitu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan withdraw. Nah, kalau withdraw, ini kepentingan akan hasilnya rendah, tapi kepentingan akan hubungannya dia juga rendah. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya orang-orang yang cuek. Dia saking cueknya ya, kalau misalnya ada orang yang ngasih tugas misalnya, ya udahlah gue kerjain tapi seadanya. Secara dia hubungannya juga bakal rendah juga karena hasil yang dia juga lakukan juga rendah gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang bilang kan kalau misalnya kita do our best, kita tuh akan dapat besting di best times gitu kan. Ini tuh udah kayak orang-orang yang kayak gini tuh ya udah seadanya gitu. Bahkan kalau misalnya di dunia kerja tuh ada yang dia tuh pulang datang tepat waktu, terus udah gitu pulang cepet gitu kan.
Terus udah gitu kerjanya tuh nggak ada interaksi apapun gitu ya, misalnya kayak ngobrol bareng atau misalnya masuk ke dalam meeting dan segala macem. Yang penting tuh ya dapat rezeki, dapat gaji gitu kan. Ya udah gitu kan. Dia nggak mau konflik apapun gitu kan. Terus udah gitu dia juga nggak punya teman dan segala macam. Ya udah gitu. Dan ini kejadian sama teman saya di kantor. Jadi dia tuh datang pagi-pagi udah gitu kan duduk di depan laptop. Udah itu diem dan segala macam. Orang kalau misalnya ada orang yang meeting dia jarang ikut meetingnya gitu kan. Terus udah gitu dia cuman ngerjain apa yang memang memang seadanya gitu, ngerjain seadanya. Ya udah ntar pulang. Terus ketika ada orang yang nanya gitu kan, lo kalau misalnya kerja kayak gitu kan nggak naik-naik ya. Terus dia tuh cuma bilang kayak, ya udah kalau misalnya nggak naik juga nggak apa-apa gitu kan. Yang penting aku dapat gaji. Dia mindsetnya adalah karena dia itu karyawan tetap yang nggak akan dipecat gitu. Yang penting dia masuk gitu kan, dia ngerjain, tapi yang ngerjainnya seadanya. Nah orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang nggak punya passion gitu. Dalam hidupnya ya udah stagnan aja gitu, nggak punya pertemanan, nggak punya hasil yang baik yang mau dibanggakan. Yang penting ya udah tadi bisa makan dari gaji yang ada gitu kan. Nah, ada juga tipe yang sifatnya dia itu collaborate. Nah, collaborate itu orang-orang yang secara kepentingan akan hasilnya tinggi dan hubungannya juga tinggi. Ini tuh banyak banget ya kalau di dunia pertemanan, misalnya contoh kayak The Lady Book ataupun teman-teman yang ikut komunitas dan segala macam itu kan mengkolaborasikan sesuatu. Dengan mengkolaborasikan sesuatu itu kayak banyak opportunity yang bakal kita ciptain sebenarnya. Kayak contohnya misalnya ada misalnya ide baru, inovasi baru yang mau kita jalanin bareng gitu kan. Terus atau misalnya nih ada yang butuh konsultasi dan segala macam, terus ada temannya yang punya keahlian. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita berkolaborasi. Nah, contoh sendiri misalnya pertama kali saya datang ke perusahaan yang sekarang itu pernah ada di kondisi saya itu sempat ditolak untuk sama beberapa circle. Kenapa? Karena saya dianggap umur saya belum cukup untuk menempati suatu posisi gitu. Orang tuh belasan tahun, puluhan tahun untuk mencapai posisi yang saya dapatin sekarang. Tapi ketika saya masuk, saya yakin dengan kemampuan saya. Saya melewati jalur yang sesuai. Saya dites gitu kan, di interview, tes kesehatan dan segala macam gitu kan, bikin program dan segala macam. Ada portofolio yang memang saya tunjukkan gitu kan. Tapi ketika ada orang-orang yang close minded, biasanya dia itu menutup pintu untuk berkolaborasi. Pertama kali saya datang, saya ketuk satu-satu nih pintu-pintu orang-orang yang memang bisa menjadi decision maker, dan ternyata ada orang yang menolak kehadiran saya dan ada orang yang membuka kehadiran saya. Ujungnya apa? Orang-orang yang menolak untuk bekerja sama padahal itu adalah untuk kepentingan perusahaan, untuk kepentingan bersama, akhirnya kebanyakan orang-orang yang seperti itu ya tadi banyak musuhnya, banyak celahnya. Ketika misalnya dia kesusahan, susah banget untuk dapat bantuan orang lain. Tapi beda halnya orang-orang yang waktu saya tuk satu-satu itu pintu gitu kan, terus dia open minded dan akhirnya berkolaborasi, akhirnya kita ngerjain project manapun kita selalu dapat hasil yang terbaik. Karena tadi kita berkolaborasi. Ketika kita berkolaborasi, biasanya ada ide-ide baru yang muncul. Udah gitu ketika misalnya hubungannya kita baik, biasanya kita saling backup ketika ada sesuatu hal yang butuh backup dan segala macam. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang kolaborasi gitu kan, orang yang open minded dengan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang dan segala macam, biasanya mau di dunia pertemanan ataupun misalnya di dunia kerja, biasanya tuh lancar-lancar aja gitu. Walaupun pasti yang namanya hidup itu pasti ada challenge-challenge-nya, cuman kalau misalnya orang yang menerapkan collaborate, dia nggak pernah takut dimanapun, kapanpun, dan keadaan apapun. Dia akan struggle datang gitu kan untuk menghadapi semua itu karena dia yakin gitu kan semua itu pasti ada jalannya dan semua itu ujungnya akan baik ketika kita niatnya baik. Kayak sesuatu hal yang dikolaborasikan itu akan semakin besar ketika bukan cuma hanya untuk self oriented, tapi ketika misalnya kita melakukan semua itu untuk kepentingan bersama, biasanya hasilnya akan jauh lebih baik gitu. Nah, selanjutnya ada compromise.
Nah, kalau compromise, ini kepentingan akan hasilnya sedang. Sedangkan hubungannya juga sedang. Nah, kalau yang contoh-contoh yang kayak gini, sebenarnya ini contoh-contoh yang biasanya ya udah ya, yang penting kerja, 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 ya setengah maksimal lah gitu kan. Ada kadang dia semangatnya tinggi, tapi kadang turun semangatnya. Nah, ini orang-orang yang biasanya compromise gitu. Jadi dia pasti kayak bimbang antara dia mau ke accommodate, ke collaborate, withdraw, atau defeat gitu. Nah, selanjutnya teman-teman ada assessment sebenarnya yang akan menunjukkan teman-teman itu ada di tipe mana. Apakah tipenya accommodate, apakah collaborate, atau compromise, atau withdraw, atau divide. Nah, sebenarnya semua orang itu punya tipenya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada tipenya yang sama rata, biasanya itu sifatnya yang compromise. Nah, kalau misalnya orang itu biasanya akan menonjolkan sesuatu misalnya yang nilainya paling tinggi di accommodate, berarti orang itu tipenya accommodate. Nah, kalau misalnya dia yang paling tinggi itu divide gitu kan, berarti dia tipenya divide. Nah, saya akan share di Instagram, jadi teman-teman boleh mengisi di catatannya masing-masing. Kayak yang pertama teman-teman bisa buka asesmen keterampilan negosiasi. Nah, Nah, saya juga share di share screen. Jadi teman-teman bisa mengisi dalam waktu 5 menit. Yang pertama, ini ada beberapa kriteria. Jadi kalau CC itu sangat sesuai dengan karakter saya, C karakter saya, SC itu agak karakter saya, NN itu netral, SU agak tidak karakter saya, U adalah tidak karakter saya, CU adalah sangat tidak karakter saya. Jadi teman-teman bisa mengisi nomor 1 sampai nomor 30. Teman-teman itu termasuk yang mana? CC sampai CU. Nah, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi ketika misalnya teman-teman nih, contohnya waktu saya bernegosiasi, kepentingan saya harus diutamakan. Misalnya saya kepikiran yang pertama kali itu adalah CC, itu harus langsung diisi. Jadi nggak boleh banyak mikir, karena kalau misalnya terlalu banyak panjang mikirnya, itu biasanya hasilnya bias. Nah, silakan teman-teman untuk mengisi dalam waktu 5 menit.
Oke, karena waktunya udah 5 menit, jadi silakan teman-teman untuk membuka lembar maaf di dokumen selanjutnya yang asesmen keterampilan negosiasi yang karbonisnya. Bentar. Nah, yang teman-teman lihat itu ada lembar jawabannya. Jadi kalau teman-teman jawabannya itu misalnya nomor 1 itu CC, silakan teman-teman lingkarin CC. Kalau misalnya jawabannya CU, silakan lingkari CU. Atau misalnya ditulis langsung, misalnya nomor 1 itu CC, nomor 2 misalnya NN. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengisi nomor 1 sampai nomor 30, silakan teman-teman bisa mengisi lembar penilaiannya. Jadi penilaiannya ini bisa teman-teman dengan jumlah atau angka. Jadi contoh misalnya ditulis aja kalau misalnya NN itu nomornya adalah nomor 4, kalau misalnya CC itu nomor 7. Nah, ini mungkin dikerjakan nanti setelah sesinya berakhir. Jadi kalau misalnya sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, jadi kalau teman-teman tadi dari hasil asesmennya nanti dilihat dari ditotalkan. Jadi kalau nanti teman-teman akan mendapatkan nilai totalnya, apakah kalau accommodate yang paling tinggi, collaborate itu yang paling tinggi, divide itu paling tinggi, withdraw atau compromise yang paling tinggi. Nah, nanti kalau misalnya ada angkanya yang misalnya 11, 12, jadi teman-teman itu sebenarnya masih punya kesempatan untuk bisa menaikkan itu ke accommodate, jadi ke collaborate. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya nih nilai si accommodate-nya nilainya 10 gitu kan, collaborate-nya nilainya 12. Dan teman-teman tuh tinggal melakukan usaha effort sedikit untuk bisa menaikkan ke collaborate. Nah, kalau teman-teman antara accommodate, compromise, divide, withdraw-nya itu jauh banget ke collaborate, ya teman-teman berarti effortnya harus lebih besar lagi untuk bisa membiasakan diri untuk berkolaborasi. Nah, intinya teman-teman, kalau kolaborasi itu sebenarnya satu itu komunikasi, dan komunikasi yang kita pakai itu adalah asertif. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan asertif gitu. Nah, mungkin selanjutnya sebenarnya ketika misalnya kita mau bisa mencapai tahapan yang kolaborasi tadi, ini ada tahapannya. Tahapan yang pertama adalah prepare. Nah, ketika kita misalnya menghadapi orang baru, misalnya orang lama, kalau misalnya dunia kerja misalnya mau meeting, kita udah tahu nih meetingnya mau sama siapa aja. Kalau misalnya pertemanan kita misalnya mau bertemu dengan teman-teman atau teman kuliah, atau misalnya mau ketemu dosen gitu kan, apa sih yang kita harus lakukan biar terhindar dari konflik yang membuat kita jadinya nggak win-win solution gitu kan. Nah, yang pertama teman-teman harus prepare. Ketika kita mau berhadapan dengan seseorang, kita tuh harus tahu secara karakter itu orang gitu kan. Misalnya, contoh, saya mau ketemu sama atasan saya. Tipikal atasan saya adalah orang yang detail dengan data yang ditampilin. Nah, biasanya saya bakal menyiapkan segala macam yang mungkin menjadi pertanyaannya dia gitu kan. Contoh misalnya data sales gitu kan. Dia pastinya bakal nanya misalnya dari sisi kategori mana sih yang salesnya tinggi misalnya. Atau misalnya toko mana sih yang salesnya paling tinggi. Nah, itu saya siapkan dulu
karena itu udah masuk prepare. Nah, teman-teman kalau misalnya contoh mau bimbingan nih sama dosennya gitu kan. Teman-teman udah tahu nih tipikal dosen itu seperti apa. Dia bakal menanya dari sisi yang mana aja, mana yang biasanya dia highlight. Nah, itu yang teman-teman prepare. Teman-teman juga lihat dari sisi mana, dari sisi secara karakter orang yang kita mau ketemuin. Karakternya, apakah karakter yang dia biasanya bisa mendengarkan, atau misalnya karakter yang dia biasanya ngomong doang gitu kan. Ada orang-orang yang tipikalnya itu adalah tipikal yang dia tuh hanya mau didengarkan, tapi dia ketika mendengarkan dia nggak mau. Ini kejadian juga sebelumnya sama atas teman-teman saya yang saya dapat cerita. Kalau misalnya ada ketika dia ketemu sama direksinya, nah biasanya si direksinya itu tuh jarang untuk mau apa ya semacam jarang mau untuk apa ya kayak mendengarkan bawahannya. Nah, biasanya si atasannya dia ini, dia tuh jarang ngelihat kayak WA ketika misalnya bawahannya ngirim apa yang dia minta, nggak dibaca, dan segala macam. Nah, kalau karakternya kayak gitu, berarti ketika memutuskan sesuatu, itu harus langsung dikasih. Biasanya, dia tuh teman saya tuh kayak ngeprint materinya, lalu diliatin langsung, biar dibaca langsung sama atasannya gitu. Karena atasannya tuh banyak yang skip dengan file-file yang sifatnya itu digital gitu kan. Ataupun misalnya dia sering lupa dengan apa yang dia omongin. Nah, jadi teman-teman bisa membaca karakter orang biasanya kalau misalnya teman-teman dari awal-awal berkenalan itu udah biasanya sudah mulai melihat karakter awalnya itu seperti apa gitu. Nah, lalu lanjut ke explore. Nah, kalau di explore ini tahapan lebih dalamnya lagi. Jadi kalau misalnya udah semakin lama kita mengenal orang dan kita semakin tahu dengan contoh misalnya di kerjaan kita secara job desk kita itu akan bisa mempunyai kemampuan untuk mengeksplor lebih jauh. Jadinya ketika misalnya ada sesuatu hal, otak kita tuh kalau misalnya pola pikir kita berkembang, itu biasanya ketika misalnya dikasih satu satu titik masalah itu biasanya ada aja ide untuk mengeluarkan sesuatu hal yang biasanya bisa jadi bahan untuk brainstorming. Nah, explore ini sebenarnya kenapa penting banget sebagai tahapan yang salah satu yang krusial, karena explore ini kalau orangnya itu dia nggak mau belajar, biasanya ketika misalnya nih ada dikasih satu challenge atau masalah, dia itu cuman punya plan A. Jadi ketika misalnya punya plan A, ketika misalnya plan A itu nggak gagal, biasanya dia itu nggak punya plan yang lain. Otaknya tuh nggak muter. Nah, orang-orang yang nge-explore-nya tinggi biasanya ketika dikasih satu masalah, dia itu biasanya bisa punya plan B, plan C, plan D. Ketika misalnya A dia nggak nyampe, dia bisa pakai yang B. B nggak nyampe, dia bisa pakai yang C. Ada aja idenya. Dan salah satu hal yang bisa support kita untuk bisa explore yang lebih tinggi, itu adalah membaca buku, ikut training, dan komunikasi dengan banyak networking. Jadi kalau misalnya yang prinsip yang saya lakukan sampai sekarang itu ketika misalnya saya tuh punya target baca buku biasanya. Jadi baca buku dalam 1 minggu saya tuh harus baca minimal apa gitu kan. Gak cuman buku misalnya tentang self improvement, tapi misalnya tentang misalnya nih contoh baca tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan PKS di pekerjaan gitu kan. Yang sebenarnya itu bisa support juga gitu kan. Terus yang kedua saya tuh biasanya menghubungi teman-teman saya yang kerja di perusahaan lain karena itu bakal jadi insight dan masukan buat saya. Contoh misalnya saya kerja sekarang di Kimia Farma Potek gitu kan. Dulu saya kerja di Samsung Electronics Indonesia sebelum saya masuk ke Bio Farma gitu kan. Tapi saya tuh sampai sekarang berusaha untuk keep komunikasi sama mereka karena mereka itu punya spesialisnya masing-masing. Jadi ketika misalnya contoh nih saya ini pingin mau ciptain private labelnya Kimia Farma Apotek gitu kan. Terus saya nanya-nanya nih sama orang yang kerja di salah satu retail gitu kan yang bisa saya tanyain dan kayak karena komunikasinya baik akhirnya dia ngajarin saya gitu. Oh ini Kris tahapan pertama lu tuh harusnya kayak gini gini gini. Tahapan kedua tuh kayak gini gini. Nah, biasanya pertemanan sehat itu bisa didapatkan dari situ. Kadang kita itu butuh sesuatu hal yang bukan cuman
dari textbook, tapi dari secara hubungan. Karena ketika misalnya kita bisa saling komunikasinya tuh biasanya jam terbangnya semakin tinggi, dia networkingnya itu akan semakin banyak. Networking yang sangat banyak ini yang menyebabkan ketika misalnya kolaborasi dan segala macam itu bisa dengan mudahnya terbentuk. Dan ini kerasa sama saya sekarang ketika saya kolaborasi dan segala macam, karena memang mindset saya adalah ketika kita berteman itu kita itu ketika kita memberikan sesuatu niat yang tulus, biasanya orang-orang juga memberikan niat yang tulus buat kita. Jadi ketika misalnya kita butuh bantuan, ada aja tuh orang yang datang memberikan bantuan gitu kan. Nah, dan itu akan terus terjadi. Makanya ketika misalnya kita berteman dengan siapapun gitu kan, mau ikut komunitas manapun ya, asalkan itu hal yang baik, itu pasti akan berimpact dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu ke propose. Nah, di propose ini lebih kayak contohnya, ini lebih kayak komunikasi dari ideation yang kita punya itu untuk dikomunikasikan ke orang yang kita tuju. Contoh misalnya atasan saya pingin kayak, Riz, gue pingin lu bikin event ya dalam waktu 3 hari gitu kan, event besar senasional. Nah, menurut saya itu nggak make sense. Kalau misalnya event nasional yang misalnya mau ada target impressionnya misalnya 30 juta impression ya, secara sosial media, itu kan semua apa ya, nggak sesuatu hal yang nggak make sense, karena semua hal itu butuh proses. Nah, ketika itu nggak make sense nih. Nah, saya sebagai bawahannya, saya coba ajukan, Bu, permisi Bu, ini dari hasil analisis saya, kalau eventnya itu cuma persiapannya 3 hari, kita nggak akan make sense. Kita ngeluarin uangnya banyak, tapi hasil impressionnya kita tuh akan sedikit. Kenapa, Bu? Karena ini gitu kan. Kita presentasi by data, gitu kan. Ibu pilih yang mana? Ibu mau sekarang dijalanin misalnya Hamin 3 jalanin event, tapi memang hasilnya paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah sekian impression. Tapi kalau misalnya ibu memilih untuk misalnya bulan depan, kita bisa dapat impression yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika kita bernegosiasi dengan atasan, kita bernegosiasi dengan teman, nah itu kita sampaikan apa yang ada di pikiran kita, yang biasanya itu bisa pakai data ataupun misalnya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu kan. Contohnya juga, kalau misalnya nih ada atasan yang bilang misalnya kayak, Riz, misalnya KPI kamu tambah ya, misalnya KPI kamu tambah dengan bla 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 bla, tapi sebenarnya itu bukan KPI kita, itu KPI-nya manajer yang lain misalnya. Kita tuh bisa propose kayak, Bu punten, ini kan kalau misalnya saya hanya bisa membantu, tapi kalau untuk KPI ini, kenapa sebaiknya nggak di manajer yang memang fokus itu, karena itu KPI-nya dia. Sedangkan KPI-nya saya, kalau misalnya saya dicampur dengan KPI-nya orang lain, KPI saya kan juga nggak akan maksimal. Kenapa? Nggak akan maksimal, kita breakdown by timeline, gitu kan, by program, gitu kan. Nah, akhirnya ketahuan nih kalau misalnya KPI saya ditambah, Bu, maksimal yang saya bisa kerjain ini adalah KPI saya segini. Tapi kalau misalnya saya melepaskan KPI yang bukan KPI saya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal, karena saya bakal dapat eh ke apa ya namanya, perpanjangan waktu mengerjakan sesuatu gitu kan. Dan sampai akhirnya kerjaan saya bakal maksimal gitu. Nah, baru di tahapan terakhir adalah agree. Duanya saling menyetujui. Jadi kalau misalnya konflik itu, kalau orang udah nggak mau ngomong satu sama lain, udah berarti kita udah nggak bisa yang namanya menyelesaikan konflik itu. Mungkin teman-teman pernah ngerasa kalau misalnya ada teman yang dulunya deket banget kan, terus udah gitu sekarang jadi berkonflik, udah nggak mau ketemu muka sama sekali gitu kan. Nah, itu berarti ada yang salah gitu kan. Berarti ada sesuatu hal yang salah yang mungkin belum dikelirkan secara komunikasi. Coba teman-teman buka dan komunikasinya, dan dengarkan, saling terbuka satu sama lain. Terus misalnya nih, saya ini punya prinsip kalau misalnya di dunia kerja ataupun dimanapun, kita itu harus bisa meninggalkan tapak tilas yang baik. Jangan sampai, contoh misalnya ketika resign dari suatu perusahaan karena udah nggak betah, yang dicap perusahaan terakhir adalah, oh dia itu nggak sanggup, oh dia itu resign karena
bukan mendapatkan hal yang terbaik karena udah nggak nyaman di perusahaan dan segala macam. Jadi kalau saya resign dari perusahaan sebelumnya, ketika saya resign itu, saya udah memberikan hasil yang maksimal. Saya resign ketika saya mendapatkan yang lebih baik. Saya resign karena memang ada tujuan lain yang memang saya harus utamakan gitu kan. Bukan karena saya sakit hati dan hasilnya negatif, tapi saya berusaha untuk ketika saya misalnya resign dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, itu saya memberikan taplak tilas yang baik. Karena kita akan dinilai value kita kalau misalnya apa yang kita tinggalkan itu punya perspektif yang positif dengan kita. Kalau misalnya kita meninggalkan sesuatu tapi ada perspektif negatif tentang kita, berarti itu ada yang salah. Ada hal yang belum kita selesaikan atau konflik yang belum kita selesaikan. Jadi kalau misalnya ada quotes dari Ronald R. Peace is not absence of conflict. It is the ability to handle conflict by peaceful means. Jadi sebenarnya yang namanya kehidupan nggak mungkin nggak ada konflik. Mau itu misalnya orang yang kaya, terus udah gitu udah punya keluarga yang lengkap, harmonis dan segala macam, nggak mungkin nggak ada konflik. Semua dari kita pasti menghadapi yang namanya konflik. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi konflik itu? Apakah kita bakal jadi sifat orang yang punya sifat yang dewasa dan kita bernegosiasi dan berkomunikasi untuk berusaha menyelesaikan konflik, atau kita menjadi orang yang meninggalkan konflik, ya udah gitu, gue udah nggak mau berusaha sama lu, ya udah gitu kan. Nah, inilah teman-teman mengapa the art of conflict management itu penting. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman semua. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Teh Rizky. Ya, terima kasih banyak Terisma. Wah, luar biasa materinya padat. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing nih? Mungkin ada pernah mengalami konflik di tempat kerjanya atau di kehidupan sehari-harinya, boleh sekalian mumpung ada Teh Rismanya. Hmm, oke. Kak Teh Belia, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Teh Risma. Mohon izin bertanya. Mohon maaf juga belum bisa on, sorry. Nah, berbicara tentang konflik, prolognya adalah saya ini baru kerja di satu perusahaan selama 1 tahun. Jadi mungkin masih ini banget ya, masih dini banget. Nah, dan konfliknya tuh belum belum besar banget juga, dan ini masih bisa dihandle sebetulnya. Tapi konflik-konflik yang saya rasakan itu konflik yang internal yang ada di dalam diri saya gitu. Jadi misalnya kayak pekerjaan yang itu-itu aja, kadang mencari tantangan itu sulit di perusahaan saya ini. Entah memang ini terlalu nyaman bagi saya atau mungkin saya perlu rotasi gitu. Tapi budaya di perusahaan saya tidak ada rotasi gitu. Kecuali personalianya ini yang mengajukan gitu. Dan pengajuan ini biasanya perlu dasar yang kuat juga. Maksudnya karena saya bekerjanya di lapangan, kita harus benar-benar paham lapangan gitu. Jadi saya kerjanya di industri farmasi, sekarang di bagian produksi gitu. Jadi mungkin perlu pengalaman yang jam kerja yang tinggi juga untuk di ranah produksi ini gitu. Makanya tidak ada rotasi yang per 6 bulan atau per 1 tahun gitu. Jadi gimana ya, palingan konflik yang saya rasakan itu kejenuhan, terus tidak adanya tantangan, merasa zona nyaman, jadi tidak bisa tumbuh dan berkembang gitu. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa damailah sama konflik-konflik yang ada di dalam diri kita gitu. Gitu mungkin. Terima kasih Teh Risma. Terima kasih Teh Belia. Mungkin kalau misalnya dari jawaban yang perspektif saya sendiri, jadi kalau misalnya Teh Belia, saya punya teman sama di produksi juga, jadi produksi vaksin. Nah, dia mengalami hal yang seperti itu. Jadi dia tuh ada di posisi yang kayak mau rotasi juga ditahan sama atasannya gitu kan.
Terus udah gitu kalau mau nyari kerja juga sekarang susah juga gitu nyari kerja karena kan memang yang namanya kayak farmasi dan segala macam itu spesial kan, terus spesifik gitu secara pekerjaan. Nah, apa yang dia lakukan waktu itu ketika dia lagi posisi yang down, dia tuh ketemu sama saya, terus saya ajak ke salah satu acara IDN Media. IDN Media itu waktu itu ngadain acara Fortune kalau nggak salah tentang bisnis review. Nah, dari situ dia yang biasanya orang tipikal orangnya itu memang diproduksi gitu kan, yang memang saya tahu banget nih kerjaan yang diproduksi itu karena saya punya teman-teman banyak yang diproduksi yang memang kerjaannya itu dari jam 8 sampai jam 3 di dalam ruangan gitu kan misalnya. Terus udah gitu secara secara interaksi juga misalnya ada interaksi yang terbatas gitu sama orang-orang di sekitarnya gitu. Nggak kayak orang-orang yang biasanya marketing kayak saya gitu kan, atau misalnya saya pernah di business development atau training yang ketemu sama orang banyak gitu yang sifatnya dinamis. Nah, teman saya ini ngelakuin apa? Jadi teman saya ini akhirnya ketika dia ikut ke satu event yang waktu itu ada semacam seminar gitu. Jadi akhirnya dia melakukan ketika dia datang ke seminar gitu dia tuh udah punya kayak, oh gue tuh harus kayak jadi diri gue lagi yang baru gitu kan. Nah akhirnya dia ikut banyak webinar, ikut training, terus kayak dia punya target hidup yang lain. Contoh misalnya dia belum punya nilai TOEFL gitu kan. Nah karena untuk mengisi waktunya berarti ada yang dia kejar selain pekerjaannya. Pekerjaannya ya tetap kita do our best gitu kan. Tapi dia mengejar dengan passion yang dia cari juga di luar pekerjaannya. Jadi dia coba untuk ikut webinar-webinar yang sifatnya contoh misalnya dia ikut digital marketing waktu itu, terus udah gitu dia ikut yang kayak business review dan segala macam. Nah, ketika dia udah minatnya udah mulai tinggi lagi, dia tuh akhirnya buat kayak semacam kalau produksi produksi itu kan lebih ke farmasi ya. Dia meningkatkan ilmunya dengan cara dia ngambil S2 farmasi lagi gitu. Jadi dia tuh punya target yang lain gitu untuk dia kejar. Nah, secara nggak langsung di dunia pekerjaan itu udah pasti mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, saya juga sebelumnya pernah mengalami seperti itu di perusahaan sebelumnya. Jadi di posisi saya itu udah kayak atasan saya itu bukan tipikal atasan yang bisa memberikan challenge gitu kan atau misalnya memberikan project yang memang bisa saya kerjain gitu kan. Terus udah gitu secara kerjaannya statis dan segala macam yang saya lakukan adalah saya ketemu sama orang-orang di perusahaan lain di mana dia bisa memberikan insight baru buat saya. Jadi kalau misalnya saya ketemu sama teman-teman saya gitu kan, yang misalnya kita tuh bahas di momen tertentu, misalnya momen nih kita membahas tentang self improvement gitu, atau misalnya kita membahas tentang satu project gitu kan, yang analisanya dari berbagai perspektif. Nah, ataupun misalnya satu project yang melibatkan dari sisi produksi, ada sisi business development, dan akhirnya jadi project yang baru gitu. Jadi sebelumnya saya pernah kerja di Bio Farma yang memang waktu itu dalam satu project ini kita ngerangkul orang-orang dari sisi produksi di mana akan menimbulkan satu ide yang baru sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mengalami konflik terhadap diri kita sendiri itu juga saya pernah alamin. Tapi satu balik lagi prinsipnya adalah ketika kita sudah ada di zona nyaman, kita udah merasa kayak ya udah kayak statis aja gitu. Nah, itu berarti ya kita harus bisa meningkatkan level kita, challenge kita dengan kita cari suasana baru, kita coba cari hal yang membuat kita passion. Misalnya, kalau saya waktu itu cari passionnya adalah saya suka bikin kue gitu kan. Terus gitu ketika saya lagi merasa di dunia kerja saya kayak stagnan dan segala macam, saya coba kayak ikut pelatihan bikin kue, terus saya bikin kue sendiri itu kayak jadi healing sendiri, terus saya ikut webinar, ikut seminar, bahkan saya kayak datang ke Jakarta gitu ikut seminar langsung gitu yang offline. Terus misalnya ketemu lagi hubungin teman-teman yang kira-kira bisa diajak diskusi dan itu tuh jadi salah satu part yang healing buat saya gitu. Mungkin sekian Mbak Belia kalau jawaban dari saya semoga terjawab. Ya, Gimana? terima kasih Teh Risma Belia. ya. Oke, udah ya Teh Belia ya. Udah terjawab. Oke, kita Udah masuk Kak, ke terima kasih. ya, kita Teh Anda nih Teh. Silakan Teh Anda.
Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Teh Risma. Terima kasih untuk paparannya, menarik. Ini kebetulan saya juga ini mau bertanya sih lebih tepatnya. Takutnya memang saya ada salah dari diri saya. Konfliknya memang di diri saya pribadi juga. Jadi gini, saya sudah 7 tahun bekerja di pekerjaan yang sekarang. Soal antusiasme, tentu saja itu saya tuh orang yang antusias karena memang ini passion saya juga ya Teh, pekerjaan saya. Namun dalam 7 tahun ini tuh, misalnya dalam tiap saya melakukan punya ide atau ada beberapa kegiatan yang itu berasal dari ide saya. Nah, namun dari selama 7 tahun ini saya merasa tidak ada apresiasi gitu kan. Apresiasi itu sebenarnya kan bukan cuma materi ya kalau di dunia kerja ya. Mungkin kalau saya karena memang kalau pernah dites juga motif saya itu sebenarnya bukan motif materi tapi lebih cenderung ke sosial motif saya tuh, motif dalam apapun itu. Nah, bahkan beberapa kali ketika saya bekerja klaimnya atau apresiasinya itu diberikan pada yang default, mungkin default dengan jabatan atau default dengan wewenang mungkin ya tehnya itu. Nah itu kadang membuat saya down, itu sering sekali dalam 7 tahun ini dan itu tuh kadang tidak nyaman gitu sedang dalam posisi itu. eh Apakah itu memang, jadi gini mungkin pertanyaannya, karena itu saya pikir jadi satu konflik ke diri saya sendiri. Apakah itu harus sesuatu yang takutnya saya hypersensitif juga gitu ya? Atau memang itukah sesuatu yang harus saya komunikasikan karena sudah 7 tahun berulang? Harus saya komunikasikan atau mungkin bagaimana, itulah mungkin Teh ya pertanyaan sederhananya. Terima kasih Teh Risma. Oke, Teh Anda. Oke, ini mungkin Teh Anda kebetulan kenapa ya pertanyaan-pertanyaan ini relate sama kehidupan saya sebelumnya. Jadi Teh Anda ini juga pernah saya ngalamin di mana saya waktu itu di perusahaan sebelumnya saya mencapai target tertinggi senasional. Tapi yang dapat penghargaan dan dapat reward jalan-jalannya itu bukan saya, tapi orang yang sifatnya itu lebih kayak sisinya itu penjilat gitu kan. Nah, dia deketin atasan dengan cara fisik. Mungkin ini agak lebih ini ya, kayak ya dia mendekatkannya seperti itu. Jadi sampai sampai saya waktu itu udah nama saya sudah masuk ke dalam daftar, tapi bukan saya yang berangkat ke jalan-jalan ke luar negerinya waktu itu. Padahal secara nilai saya itu yang tertinggi. Apa yang saya lakukan waktu itu? Yang saya lakukan adalah saya akan resign. Kalau saya sendiri ya waktu itu, saya akan resign ke tempat yang lebih baik, tapi saya akan meninggalkan hasil yang terbaik di sini. Jadi saya meninggalkan tapak tilas yang baik. Jadi posisinya saya itu resign ketika si resign dapat tawaran yang lebih baik, dalam posisi yang lebih baik, apa namanya, gaji yang lebih tinggi dan segala macam. Waktu itu saya resign karena itu. Tapi saya resign ketika saya dapat penghargaan sebagai waktu itu area manajer terbaik, dan itu yang membuat atasan saya tercengang. Jadi ketika saya naik dapat penghargaan waktu itu, saya punya active tertinggi. Setelah itu saya turun dari panggung, saya langsung samperin atasan saya bilang, Pak, saya mau resign. Alhamdulillah saya dapat tempat yang lebih baik. Jadi waktu itu saya resign ketika saya meninggalkan memori terbaik di perusahaan. Ketika pilihan kita resign. Kalau misalnya ketika misalnya pilihan kita nggak resign, itu is okay. Ini kejadian sama kembaran saya. Jadi kembaran saya ini kayak gitu posisinya Teh Anda. Jadi ya selalu dikasih apresiasi dan segala macam, kerja banting tulang, dia sambil S2, dia punya bayi gitu kan. Terus udah gitu dia udah bekerja keras segitunya, hasilnya udah terlihat, tapi yang diberikan apresiasi adalah orang lain. Dia berani untuk mengkomunikasikan itu sama atasannya. Bu, punten saya selama ini sudah melakukan ini dan segala macam, tapi kira-kira saya diberikan kesempatan nggak sih untuk saya dapat apresiasi, misalnya dia menyebutin beberapa apresiasi gitu kan, mungkin kan nggak, dia ngomongin secara baik-baik, dan ternyata di situ atasannya tersadar, dia nggak mau kehilangan kemarin saya, akhirnya dia
merubah sikap yang selama ini jadi bottleneck-nya. Dan itu kejadian. Si atasan itu akhirnya merubah dirinya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan dua hal itu, apakah misalnya kita bisa mendapatkan lebih baik di tempat yang lebih baik, atau kita berkomunikasi langsung sama orang yang memang decision maker atas apa yang kita rasakan dengan cara baik-baik, dengan hasil yang memang ada datanya gitu kan. Nah itu bisa dibuktikan, dan kalau atasannya itu open minded, dia akan berubah dirinya. Tapi kalau misalnya pasti akan ada resiko tentang itu gitu. Itu nggak mungkin nggak ada resiko ketika kita melakukan sesuatu untuk menyelesaikan konflik. Tapi kita percayalah apa yang kita lakukan terbaik, yang menurut kita terbaik, itu pasti hasilnya bakal terbaik di waktu yang terbaik gitu. Dan kesabaran kita itu pasti akan ada buah hasilnya. Dan itu yang saya rasain gitu kan. Dulu saya kayak mau kerja keras apapun, saya udah terpampang nilainya senasional dan segala macam, tapi kayak apa ya, kayak nggak diapresiasi dengan maksimal. Ya udah, saya melakukan yang terbaik. Niat saya akhirnya dibalikan, ada saya ngelakuin ini buat perusahaan, saya bakal jadi amal jariah saya buat perusahaan, karena saya udah ngasihin effort yang terbaik buat perusahaan. Dan itu juga jadi sebagai challenge kita untuk ningkatin value kita. Jadi semakin kita sebenarnya banyak challenge-nya itu tuh, kalau kita bisa mengatasi konflik dengan diri sendiri, berarti kita tuh lagi di challenge untuk menaikkan value diri kita gitu. Teh Anda. Oke, tadi. Semoga terjawab. Oke. Sama-sama. Oke, gimana Teh Anda udah ya? Selanjutnya Teh ini ada di komen nih dari Teh Tika. Teh Risma, saya Teh suka gemes kalau ada staf saya yang nggak pernah lapor kerjaan, maunya langsung ke manajer. Awalnya mah kesel, tapi lama-lama nggak apa-apa lah, lebih berdamai dengan diri sendiri. Palingan tanya udahannya. Menurut Teteh gimana? Boleh Teh, silahkan dijawab. Oke. Kalau menurut saya itu harus diobrolin. Jadi apa namanya? Kok ini pertanyaannya relate lagi sama saya ya? Jadi sebenarnya pernah ada di suatu momen saya itu tiba-tiba diangkat sebagai manajer, di mana bawahannya saya itu adalah teman dekatnya direktur saya di perusahaan sebelumnya. Nah, otomatis dia kan sudah terbiasa reporting ke direktur saya. Tapi waktu itu saya belum ada kan, karena kita baru masuk perusahaan yang sama, akhirnya posisi saya itu ada di tengah-tengah di antara mereka gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan, karena udah pasti kalau misalnya yang namanya udah kedekatan antara dua orang itu gitu kan, itu udah nggak bisa kita handle lagi gitu kan, atau kita pisahkan gitu, karena memang udah terbiasa. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya mengkomunikasikan itu. Jadi yang saya kesal adalah ketika yang seharusnya saya report gitu kan tentang apa hasil kerjaan dia, ternyata dia udah report sendiri ke direkturnya. Dan saat itu ya saya di posisi ngapain ada gue gitu kan, kalau misalnya lu mau report langsung ya lu jadi manajer dulu gitu kan, kalau misalnya secara apa ya, secara kalau misalnya pingin protes ya gitu kan. Nah, tapi yang saya lakukan adalah saya mencoba mengkomunikasikan sama orang itu. Jadi Mbak, punten sekarang kan atasan saya bukan atasan Mbak bukan direkturnya langsung, tapi itu adalah saya. Nah, saya pingin semua hal yang dilakukan itu report dulu ke saya, karena itu sebagai pertanggungjawaban saya sebagai manajer. Ketika itu lewat langsung, takutnya ada perspektif yang saya belum review, dan itu bakal menjadi resiko yang lebih besar lagi. Tuh. Jadi sebaiknya sebisa mungkin nih untuk bisa dikomunikasikan sama orang secara langsung. Karena kalau misalnya kayak gitu itu kan akan terus terjadi. Biasanya nih orang-orang, dan kejadian juga ya, di dunia kerja tuh orang-orang yang penjilat tuh biasanya langsung tuh melewatin manajernya. Nggak apa-apa kalau itu hal yang baik ya. Misalnya contoh dia nggak ada niat apapun. Misalnya manajernya lagi sakit atau misalnya kayak gitu. Atau misalnya contoh manajernya udah susah banget untuk komunikasi dan segala macam, dia ngebantuin. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niatnya udah karena pingin ngelewatin dan segala macam, kita sebagai orang yang memang atasannya dia secara langsung, kita komunikasiin secara langsung kenapa, dan omongin secara baik-baik. Karena kalau misalnya
kita menyampaikan itu dengan asertif biasanya jauh lebih bisa diterima gitu. Semoga terjawab ya Teh Tika. Oke, terima kasih Teh Risma. Ini ada satu lagi nih Teh dari Teh Uci. Dia izin nanya, kalau ini atasannya sangat mempercayakan setiap tugas kepada stafnya. Jadi biasanya tugas yang dikirim itu udah langsung dikirim lagi sama atasannya tanpa diperiksa. Padahal kan biasanya tugas itu juga ada gabungan dari tugasnya Teh Uci sama tugas dari ahli yang lain. Nah, baiknya seperti apa ya Teh? Boleh Teh dijelasin singkat aja ya Teh, karena kita juga udah waktunya lumayan Oke. banyak yang kelewat. Oke, Teh. Ya ampun, ini kenapa pertanyaannya relate ya sama yang aku udah lakuin. Teuci ini beneran pernah aku apa namanya, pernah aku rasain bisa di perusahaan sebelumnya. Jadi si atasannya, karena aku udah berbagai tipe atasan ya dalam 7 tahun aku kerja ini. Jadi dia tuh tipikal orang yang forwarder. Ya, pokoknya percaya aja dia sama anak buahnya. Bahkan aku jadi decision maker sendiri gitu kan. Karena ya tadi gitu kan dia tuh ya udah aku peduli amat. Nah, karena memang dia posisinya seperti itu, akhirnya ini jadi kesempatan buat aku untuk mengerjakan sesuatu itu eh, lebih maksimal lagi dan aku nanya ke ahlinya ketika aku bikin PPT atau bahan tertentu. Nah, ternyata ketika misalnya aku kerjain kayak gitu, secara nggak langsung ternyata ada yang di atasnya atasan aku yang melihat kerja aku dan itulah yang menyebabkan aku direkomendasikan untuk naik jabatan. Jadi apa ya? Karena aku nggak pernah mau kayak melangkahi melangkahi tadi komunikasi ke lebih atasnya atasan aku. Nah, tapi ternyata secara nggak langsung orang-orang tuh melihat bahwa ketika misalnya aku yang menjawab PPT aku yang lebih mengerti dibandingkan dengan atasan aku. Jadi kalau misalnya ada yang atasan aku tuh kayak, ya udah tanyain ke Risma ya udah gitu kan, aku yang jawab gitu. Dan ketika aku menjawab kan aku yang ngerjain dan aku lebih tahu. Ternyata secara nggak langsung aku lagi nilai gitu kan. Nah, dengan apa yang aku kerjain dan apa yang aku hasilkan gitu dari apa yang ya tadi gitu kan. Dan benar-benar aku nggak dikasih arahan yang berarti gitu kan. Terus dan memang secara arahan ya udah biasa aja gitu arahannya. Tapi dengan cara kita bisa melakukan segala sesuatu pekerjaan itu yang terbaik dan itu adalah kita pede aja apa yang kita lakukan itu adalah terbaik. Kalau misalnya kita merasa pede terus kita memaksimalkan dengan semua data yang ada, kita belajar untuk kayak cari value yang baru dari suatu project dan segala macam, biasanya hasilnya juga bakal baik juga gitu. Oke, terima kasih Teh Risma. Teh Uci gimana? Apakah udah menjawab Teh? Oke, sip. Ya, terima kasih Teh Risma atas paparannya. Semoga kita semua bisa mengatasi konflik dengan peaceful dan damai. Oke, karena ini kita udah kelewat agak banyak waktunya ya. Ya, kita tutup aja. Teman-teman semua jangan lupa ya share quotes menariknya. Terus juga jangan lupa absennya. Untuk teman-teman member baru nanti namanya udah ada ya kata Teh Ririn di bagian bawah, tapi belum diurutin, dicari aja namanya ya. Jangan sampai lupa absen ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup ya. Sampai minggu Betul. depan. Sehat semuanya. Cinta. Dadah. Assalamualaikum.